Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya mahasiswa semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi selanjutnya. Setelah kemarin kita kuis, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu terkait dengan sistem persamaan linear. Di sini seharusnya adalah materi ini untuk program studi argoteknologi, biologi, dan ilmu perikanan, karena semester ini saya mengajar 3 program studi. Oke, langsung saja ya. Di sini sistem persamaan linear. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C, dengan ABC anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi disebut persamaan linear satu variabel itu, persamaan itu hanya memiliki satu variabel. Variabel itu contoh X, Y, Z itu variabel. Nah, di sini variabelnya cuma satu, berarti X, dan pangkatnya adalah 1, berarti X saja. Kalau X pangkat 2, X pangkat 3 itu adalah pangkat kuadrat atau pangkat 3. Kalau ini pangkat 1, jadi cukup bentuknya adalah AX plus B sama dengan C, seperti itu. Sedangkan untuk persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, dengan ABC anggota bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini perbedaan antara persamaan satu variabel dengan persamaan linear dua variabel yaitu variabelnya, kalau yang pertama tadi variabel cuma 1 yaitu X, sedangkan persamaan yang kedua yaitu variabelnya ada 2 yaitu XY, gitu. Itu adalah variabelnya. Kalau memang variabelnya itu akan lebih dari mau simbol yang lain nggak apa-apa, yang penting jumlahnya 2, misalkan PQ juga boleh, CD juga boleh, begitu, atau yang lainnya, yang penting itu adalah menyimbolkan dari sebuah variabel, seperti itu ya. Oke, contoh. Sedangkan untuk kalau tadi adalah persamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pasangan kedua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk seperti ini. Jadi kalau misalkan sistem itu adalah perkumpulan dari persamaan linear dua variabel yang lebih dari 1. Jadi bisa 2 persamaan atau 3 persamaan atau lebih juga boleh. Itu yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang penting perkumpulan itu adalah perkumpulan dari persamaan linear dua variabel, yaitu yang mempunyai variabel lebih dari 1 melainkan 2. Contoh di sini adalah sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua persamaan, yaitu AX plus BY sama dengan P. Dan yang persamaan kedua adalah CX plus DY sama dengan Q, di mana ABCD PQ adalah anggota bilangan real dan ABCD tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Karena kalau misalkan itu 0, otomatis variabelnya juga menjadi 0, tidak ada variabelnya, seperti itu. Dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut X0 Y0, dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau dua persamaan linear variabel itu dicari, ternyata akan didapatkan sebuah penyelesaian seperti itu, yaitu dalam bentuk X0 Y0. Selanjutnya, untuk bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, untuk mendapatkan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, itu kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode grafik, substitusi, eliminasi, atau yang keempat juga ada, yaitu sebenarnya perpaduan antara substitusi dan eliminasi, begitu. Paham ya sampai sini? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode grafik, metode yang pertama. Jadi untuk bisa mencari penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel ini, kita bisa menggunakan metode grafik, yaitu dengan cara menggambarkan persamaan linear dua variabel tersebut dalam grafik. Nanti antara dua persamaan tersebut akan didapatkan penyelesaiannya.
Metode grafik itu sendiri adalah metode penyelesaian SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, yang dilakukan dengan cara menggambarkan grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Betul sekali. Jadi nanti kita akan mencari di mana sih posisi titik potong dari dua grafik fungsi tersebut gitu. Tapi di sini kuncinya adalah pada saat kalian menggambarkan grafik fungsi tersebut itu harus menggunakan skala yang sama, tidak boleh menggambarkan grafiknya itu sembarang asal satu di sini dua di sini, tidak. Jadi penentuan angka 1, 2, 3 dan selanjutnya baik itu di sumbu X ataupun sumbu Y itu harus sama ya gitu, sehingga nanti kalian akan mendapatkan titik potong di titik yang tepat seperti itu. Contoh ya di sini. Di sini ada dua persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel, yaitu di mana persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 1. Y sama dengan min X plus 5 ya. Kalian bisa kan bagaimana cara menggambarkannya, yaitu dengan cara memisalkan X sama dengan 0, maka akan diperoleh Y-nya, dan Y sama dengan 0, X-nya berapa, seperti itu. Lah, setelah kalian mencari titik-titik potongnya, kalian gambarkan grafiknya seperti ini ya. Lah itu yang grafik warna merah itu adalah gambar grafik dari Y sama dengan 2X min 1, sedangkan yang biru itu adalah Y sama dengan min X plus 5, begitu. Ternyata kalau kita perhatikan dua grafik tersebut itu bertemu atau berpotongan. Lah perpotongan titik perpotongannya itulah himpunan penyelesaian dari persamaan sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Kalau kalian lihat di sini untuk X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah 2,3 seperti itu. Solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan berurutan yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Betul sekali. Grafik garis menunjukkan himpunan yang menyelesaikan dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena perpotongan kedua garis adalah gambar dari penyelesaian sistem. Solusi dari sistem itu adalah 2,3. Setelah kita akan menggambarkan, kita kan akan memperoleh titik potongnya. Lah titik potongnya itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu diperoleh X-nya 2, Y-nya 3, berarti 2,3. Solusi atau penyelesaian dari sistem tersebut adalah 2,3 seperti itu. Nah, kalau grafiknya itu perpotongan, jelas ya solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan itu adalah sebuah titik. Tapi jika grafiknya setelah kita gambarkan ternyata grafiknya itu sejajar begitu kan, atau mungkin berimpitan gitu, berarti kalau misalkan ada sistem persamaan variabel dua variabel itu ternyata setelah digambarkan grafiknya itu sejajar seperti yang sebelah kiri ini ya, itu berarti secara tidak langsung sistem persamaan linear dua variabel tersebut tidak mempunyai penyelesaian karena sejajar, tidak ada yang ketemu titiknya begitu. Tapi berbeda dengan yang grafik sebelah kanan, yaitu di mana dua persamaan tersebut kalau digambar ternyata saling berimpit, saling bertumpuk seperti ini. Berarti sistem penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah seluruh titik sepanjang grafik tersebut. Jadi semua titik pada grafik tersebut, satu garis tersebut, itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut begitu. Nih. Hubungan yang mungkin di antara sebuah sistem kemiringan dari masing-masing grafik dan penyelesaian persamaan ditunjukkan pada tabel berikut. Sistemnya konsisten dan bebas, kemiringannya berbeda, grafiknya garis, penyelesaiannya 1. Jadi kalau berpotongan, dua garisnya itu berpotongan, berarti penyelesaiannya adalah titik potongnya, otomatis penyelesaiannya 1. Dimana A per C itu tidak sama dengan B per D, garis berpotongan di satu titik grafiknya. Inkonsisten dan bebas atau berlawanan, garisnya itu sejajar, berarti tidak ada penyelesaiannya. Sedangkan konsisten dan bergantungan, itu A per C sama dengan B per D sama dengan P per D, itu berarti garisnya berimpit, maka penyelesaiannya itu tidak terhingga. Kenapa dikatakan penyelesaian tak terhingga? Karena kan sepanjang
garis itu ditarik, itu adalah semua titik yang ada di garis itu adalah penyelesaiannya, kan tidak terhingga. Kita aja menggambarkan grafiknya aja tidak terhingga ya, batasan di mana ya penyelesaiannya otomatis tak terhingga. Begitu ya. Paham ya mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, akan saya lanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Baik. Definisi dari metode substitusi itu sendiri adalah metode penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Jadi di dalam persamaan linear dua variabel itu kan ada variabel, dan variabel itu kita gantikan menggunakan variabel dari persamaan lain, sehingga nanti di dalam persamaan itu variabelnya hanya tinggal satu gitu. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Jadi kalian dari dua variabel, misalkan ya, contoh sistem persamaannya itu dua variabel. Kalian pilih nih persamaan yang paling sederhana, terus kalian bentuk sehingga menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, begitu persamaan tersebut. Setelah menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan, substitusikan nilai X atau Y itu tadi yang X, misalkan X sama dengan, itu dimasukkan ke dalam persamaan satunya. Kalau misalkan tadi yang dibentuk menjadi X sama dengan itu adalah persamaan pertama, berarti nanti X sama dengan itu disubstitusikan atau dimasukkan atau menggantikan X pada persamaan yang kedua, begitu. Contoh nih, misalkan ada sistem persamaan linear 3x min 2y sama dengan 7 dan 2x plus 4y sama dengan 10. Sebenarnya yang paling sederhana itu sebenarnya persamaan 2 ya, karena kita bisa menyederhanakannya. Contohnya misalkan ini, kita sederhanakan atau kita merubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Ini lebih enak kita jadikan X sama dengan, karena 2x plus 4y sama dengan 10, maka 2x sama dengan 10 min 4y, terus X sama dengan dibagi 2 ya, 10 dibagi 2 5, 4 min 4y dibagi 2 min 2y, sehingga diperoleh X sama dengan 5 min 2y. Setelah diperoleh di persamaan 2x sama dengan 5 min 2y, masukkan nilai X tersebut, persamaan X sama dengan tersebut ke dalam persamaan 1, kita substitusikan kemudian ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 apa? 3x min 2y sama dengan 7. Berarti 3x-nya, x-nya diganti dengan 5 min 2y menjadi 3 dalam kurung 5 min 2y min 2y sama dengan 7. Sehingga diperoleh 3 kali 5 15, 3 kali min 2y sama dengan min 6y min 2y sama dengan 7. Sehingga diperoleh min 8y sama dengan min 8, yaitu 15 dipindah ruas menjadi 7 dikurangi 15, sehingga diperoleh min 8. Jadi min 8y sama dengan min 8, maka diperoleh y sama dengan 1. Setelah mendapatkan nilai y sama dengan 1, nilai y sama dengan 1 kita substitusikan terhadap persamaan kedua tadi, yaitu X sama dengan 5 min 2y, ya kan? Masukkan X sama dengan 5 min 2y, y-nya 1 menjadi X dikurangi 5 min 2 kali 1, berarti 5 dikurangi 2, X-nya menjadi 3, sehingga diperoleh y-nya 1, X-nya 3. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan tersebut adalah 3,1, yaitu X, Y, begitu. Paham ya? Itu dengan metode substitusi, mudah sekali. Jadi kalian memasukkan persamaan ke dalam persamaan lainnya seperti itu. Paham ya? Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk metode yang ketiga ya. Metode yang ketiga adalah metode eliminasi. Definisi dari metode eliminasi itu sendiri adalah suatu metode penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Jadi eliminasi ini adalah kita menghilangkan salah satu variabel. Kalau tadi metode substitusi, kita memasukkan suatu variabel ke dalam suatu persamaan, begitu. Kalau ini dihilangkan. Jadi langkah-langkahnya, perhatikan
koefisiensi X atau Y. Jadi nilai depan X atau Y. Jika koefisiennya sama, lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Jika lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Jadi kalau ada penjumlahan positif-positif itu dikurangi, tapi misalnya ada positif sama negatif berarti dijumlahkan. Tapi dengan tanda kutip koefisiensi X variabel pada X sama Y itu adalah sama. Misalkan 2X sama 2X itu berarti dikurangi. Misalkan min 2X sama 2X itu berarti dijumlah. Jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti langkah yang A. Jadi kalau koefisiensi antara X pada persamaan pertama sama X pada persamaan kedua berbeda, kalian samakan dulu. Misalkan atas 2 bawah 3 berarti persamaan yang atas, misalkan 2X sama 3X berarti persamaan yang atas yang 2X dikalikan 3, sedangkan persamaan yang 3X itu dikalikan 2, sehingga kan nantinya sama. Baru lakukan langkah yang A lagi gitu untuk menghilangkan. Lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya begitu. Jadi kalau misalkan sudah menghilangkan X kan diperoleh Y. Terus sebaliknya kita balik, kita hilangkan Y untuk mendapatkan X seperti itu. Nah, contoh, carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan tersebut. Misal ada 2X min 2Y sama dengan 7, 2X plus 4Y sama dengan 10. Misalkan kita mau penyelesaiannya, misalkan kita mau menghilangkan Y-nya ya. Di sini kan Y-nya yang atas persamaan yang min 3X min 2Y sama dengan 7, berarti Y-nya min 2Y. Sedangkan persamaan berikutnya Y-nya adalah 4Y, berarti kita harus menyamakan dulu Y-nya dulu karena kita akan menghilangkan Y-nya. Berarti yang di atas dikalikan 2, yang bawah nggak perlu, dikalikan 1 aja. Sehingga diperoleh 3X min 2Y sama dengan 7 dikalikan 2, berarti diperoleh 6Y min 4Y sama dengan 14. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, yang 2X plus 4Y sama dengan 10 itu nggak usah karena udah 4Y, berarti dikalikan 1, dipindah aja. 2X plus 4Y sama dengan 10. Udah sama-sama 4Y, tapi yang atas min, yang bawah adalah plus, berarti dijumlahkan. 6X plus 2Y berarti 8X min 4Y plus 4Y adalah 0. 14 tambah 10 adalah 24, sehingga diperoleh 8X sama dengan 24, berarti X sama dengan 24 dibagi 8, diperoleh X-nya adalah 3. Ini ya, itu untuk X sama dengan 3, itu kan artinya dihilangkan adalah X-nya. Terus itu tadi eliminasi, terus kita akan mencampurkannya dengan substitusi. Sudah diperoleh X sama dengan 3, maka kita masukkan X sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan. Kita masukkan ke dalam persamaan 3X min 2Y sama dengan 7, berarti 3 dikalikan 3 dikurangi 2Y sama dengan 7, 3 kali 3 9, berarti min 2Y sama dengan 7 dipindah ruas dikurangi 9, berarti min 2. Min 2Y sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 1, maka diperoleh X-nya 3, Y-nya 1, maka himpunan dari penyelesaian tersebut adalah 3,1. Ini adalah contoh dari metode yang atas eliminasi, yang bawah substitusi, berarti eliminasi dan substitusi. Begitu ya. Ada ya. Nah, gitu. Persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Bila kedua persamaan mempunyai kemiringan slope yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu kedua garis akan sejajar atau tidak mempunyai titik potong sehingga tidak ada penyelesaian, atau kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten. Jadi kalau misal dua garis itu sejajar, maka mereka tidak akan ada penyelesaiannya karena tidak ada potong, tidak ada titik potongnya, dan kedua persamaan tersebut dikatakan tidak konsisten. Jika kedua garis tersebut berimbit sehingga penyelesaiannya adalah tak terhingga, tidak terbatas, maka kedua persamaan tersebut sebagai sistem linear tergantung secara linear. Kalau tadi yang pertama tidak konsisten, yang kedua adalah tergantung secara linear. Contohnya ini. Contoh yang pertama 2X plus 3Y sama dengan 7, 4X plus 6Y sama dengan 12. Persamaan di atas keduanya tidak konsisten karena mereka saling sejajar. Yang kedua, kedua persamaan di atas tergantung linear karena kedua persamaan tersebut yang 5X plus 2Y sama dengan 10 dan 20X plus 8Y sama dengan 40 karena mereka adalah berimpit. Begitu. Baik, selanjutnya kalian coba kerjakan ya.
Ada latihan, tentukan himpunan penyelesaian di sistem persamaan yang berikut. Ini dengan menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran gitu ya. Kalian pilih aja 2 soal, yaitu AB atau AC atau AD atau BC atau BD atau CD, terserah. Tapi setiap persamaan itu, atau kalau enggak empat-empatnya, yang satu menggunakan grafik, yang satu menggunakan eliminasi, yang satu menggunakan substitusi, yang satu menggunakan campuran juga boleh. Intinya sistem semua metode digunakan. Terus yang kedua, nyatakan apakah setiap persamaan linear berikut ini tidak mempunyai penyelesaian atau mempunyai sejumlah penyelesaian yang tak terhingga. Kalian lihat dari 4 persamaan ini mana yang mempunyai satu penyelesaian dan mana yang penyelesaian tak terhingga, yaitu berimpit atau malah tidak mempunyai penyelesaian ya, yaitu berimpit dan sejajar. Mana yang sejajar, mana yang berimpit, kalian perhatikan ya. Oke. Karena kalau dari contoh ini kan, kalau yang sejajar itu koefisiensinya cuma berapa kalinya, selalu konsisten koefisiensinya, tapi untuk ini konstantanya tuh tidak, terserah. Sedangkan kalau yang berimpit itu antara koefisiensi sama konstanta itu konsisten. Misalkan 5 menjadi 20 kan dikalikan 4, 2 jadi 8 juga dikalikan 4, 10 jadi 40 kan dikalikan 4. Ini pasti berimpit. Kalau ini kan enggak, 2 ke 4 dikalikan 2, 3 ke 6 dikalikan 2, tapi 7 ke 12 kan enggak dikalikan 2, jadi konstantanya itu berbeda. Itu baru sejajar saja begitu. Jadi kalian tentukan nih dari 4 persamaan ini mana yang sejajar, tidak konsisten, dan yang tidak mempunyai penyelesaian sejajar, atau yang mempunyai penyelesaian tak terbatas, berimpit begitu. Baik, silahkan ya dilanjutkan.